Siapa? Siap, Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak. Siap, Pak. Oke, saya akan presentasi Windows. Nah, mana? Nah, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang udah slideshow belum? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sudah, Pak. Oke, selamat pagi ya. Sekarang kita ada di mata kuliah geometri. Di sini kita akan belajar mengenai geometri tentunya, karena judulnya mata kuliah geometri ya. Ini adalah tokoh-tokoh matematikawan, tapi yang paling berpengaruh di bab ini adalah orang tua ini ya. Namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Euclid ya. Om ya. Euclid. Mbah Euclid Om nggak Euclid. apa-apa. Nah, sasaran kuliah kita hari ini itu adalah pertama, kita pengen paham geometri dan sejarah perkembangannya. Yang kedua, kita pengen memahami adanya sistem geometri selain Euclid. Nah, mungkin selama ini kalian hanya tahu sistem geometri Euclid. Sebenarnya banyak sekali, ada ratusan, bahkan lebih mungkin geometri Euclid ya, geometri non Euclid. Tapi selama di bangku sekolah, kalian hanya kenal geometri Euclid. Oke, nanti ya. Nah, di sini ada dua foto. Foto pertama itu adalah fotonya Pak Euclid, yang kedua Pak Descartes ya. Ini tokoh geometri tua, bukan orangnya tua maksudnya ya, geometri tua. Ini adalah tokoh geometri modern. Oke. Apa itu geometri? Ini sejarahnya. Untuk pertemuan pertama nggak apa-apa lah saya share informasi ya. Tapi untuk selanjutnya kalian nanti berburu sendiri informasi. Geometri berasal dari kata udah jelas ya, geo dan metria. Ya, geo yang artinya tanah, metria artinya pengukuran. Karena geometri ini lahir dulu emang sebagai alat untuk ngukur-ngukur dan lebih tepatnya ngukur tanah. Ya. Ngapain ngukur tanah, Pak? Untuk menentukan tanah ini tanahnya siapa gitu, nggak boleh keliru ya. Kaplingan ini milik siapa itu dulu udah diperhatikan. Tanah dulu sangat berharga ya sampai sekarang gitu ya. Nah, pada mulanya geometri merupakan sekumpulan aturan-aturan yang dipakai untuk ngitung panjang, luas, dan volume, hanya untuk ngitung-ngitungan gitu ya. Terus digunakan buat konstruksi, buat navigasi, menentukan arah, terus buat ninjau-ninjau yang lain oleh orang Babilonia dan Mesir dulu, zaman kuno. Hingga sampailah ke Yunani. Jadi asalnya bukan dari Yunani katanya ya. Ini saya juga katanya. Nah, di Yunani baru ada seseorang namanya Euclid itu sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Tentu kita belum ada waktu itu. Aturan-aturan itu dibukukan oleh Pak Euclid ini dan nama bukunya adalah The Element. The Element. Gitu ya. Dan buku itu sangat berjaya, sangat viral dan trending hingga 2000 tahun ke depan. Jadi trendingnya nggak kayak trending di YouTube yang hanya mingguan atau bulanan, ini tahunan trendingnya gitu ya. Dan dipelajari banyak orang di dunia. Cuman ada yang aneh, kenapa kok hanya 2000 tahun ke depan? Sekarang udah lewat berarti dong ya, karena dia mulainya dari 300 tahun sebelum Masehi, berarti buku ini udah gak berjaya di zaman sekarang. Kenapa? Nanti kita lihat. Gimana sih isi buku Euclid? Nah, Euclid di bukunya itu pertama membuat pengertian pangkal dulu. Jadi ada titik, ada garis, ada bidang, dan lainnya gitu ya.
Titik itu apa? Dijelaskan sama Euclid. Garis itu apa? Dijelaskan. Bidang itu apa? Dijelaskan. Terus dari pengertian pangkal ini, dari objek-objek ini, dibuatlah postulat. Atau bahasa kerennya kalau orang matematika itu aksioma gitu ya. Aksioma itu adalah sifat-sifat terhadap objek tersebut yang tidak perlu dibuktikan karena udah dianggap benar dia ya. Nah, dari postulat-postulat tersebut Euclid bisa menurunkan 500 pernyataan-pernyataan atau teorema-teorema geometri di buku di elemen. Wah, luar biasa berarti ya. Di zaman itu gitu ya. Nah, terus habis itu teorema-teorema tadi meskipun tidak semuanya diyakini benar sama orang, tapi semuanya sudah dijamin bahwa teorema-teorema tersebut sudah diturunkan secara kuat, pakai logika dan keyakinan original. Jadi udah ada pembuktiannya gitu, nggak hanya sekedar teorema, enggak, tapi dibuktikan dan diturunkan secara logis dan matematis gitu ya. Nah, gimana nasib bukunya sekarang? Bukunya sekarang nasibnya gimana? Nah, nggak laku, bukan nggak laku ya, udah nggak berjaya. Kenapa Pak? Karena sekarang udah muncul eranya geometri modern. Karena di standar modern ada beberapa di tulisan tersebut yang kurang apa namanya? Kurang bisa diterima. Salah satu contohnya ini. Euclid mendefinisikan suatu titik dengan kalimat ini. Titik adalah sesuatu yang tidak memiliki panjang dan lebar. Pernah dengar nggak kalian? Belum, Mbak. Belum pernah? Waduh, nggak apa-apa lah. Kalau garis, kata Pak Euclid, sesuatu yang memiliki panjang tapi tidak memiliki lebar. Itu ya. Dan kalau luasan berarti apa? Sesuatu yang memiliki panjang dan lebar. Yang memiliki panjang dan lebar. Ayo, peraturannya gimana tadi? Kalau mau bilang, sebutkan nama. Karena saya mau ngasih nilai. Ruli, Pak. Siapa? Ruli. Ayo, Rul. Iya. Kalau Luas sesuatu yang memiliki panjang dan lebar. Oke, sesuatu yang memiliki panjang dan lebar. Gitu ya. Oke, sip. Ruli dapat 1 angka. Lanjut. Nah, sesuatu. Di situ ada kata sesuatu ya. Di era modern, definisi seperti itu gak benar. Gak diterima. Karena apa? Definisi harus terdiri dari 2 unsur. Satunya genera, mana kursor saya? Genera dan diferensia. Jadi kalau kita mau bikin definisi itu harus ada unsur genera dan diferensia. Genera ini klasifikasinya apa, diferensia ini sifatnya apa. Kayak gini. Pizza adalah definisinya makanan. Nah, itu generanya yang berbentuk bulat dan bla bla bla. Harus gitu kan ya? Jadi harus ada klasifikasi dan sifatnya. Nah, ini titik adalah sesuatu yang, sesuatu itu apa? Nggak jelas akhirnya ya. Yang ngerti sesuatu cuma satu di dunia ini, Syahrini ya. Sesuatu. Iya. Lanjut. Jadi definisi tersebut nggak kuat. Jadi buku tersebut nggak diterima ya. Namun di geometri sekarang, direvisi geometri modern, titik, apa lagi tadi? Garis, luasan itu sebagai sesuatu bukan definisi, tapi undefined term. Kalian udah DDM, udah melalui mata kuliah DDM, pasti tahu undefined term ya, apa? Pengertian pangkal, apa? Dulu DDM yang ngisi siapa? Pak Budi, Pak. Wah, oke. Pak Budi. Berarti udah jago. Apa ayo di undefined term itu apa?
Bahasa Indonesianya undefinite term. Primitif. Ya, unsur primitif itu artinya ya. Ya udah kalian nanti bisa cari sendiri. Nah, halo, kalian dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, sip. Nah, terus Euclid tidak mendefinisikan di buku itu, tidak mendefinisikan panjang, jarak, zaman dulu enggak, atau tentang himpunan. Jadi dia hanya cenderung tentang aturan interaksi, lebih ke teorema-teorema antara objek-objek yang terdefinisi seperti 4 dari kelima postulat. Dan postulat lainnya dia asumsikan secara implisit tapi tidak dinyatakan. Oke. Kira-kira penampilan buku Euclid zaman sekarang ya seperti ini gitu ya. Udah hampir rusak. Tapi ada soft copy-nya, tenang. Kalau kalian mau beli masih ada sekarang. Ya. Nah, apa aja postulat Euclid yang terkenal itu? Ini postulatnya. Ada 5 postulat Euclid yang terkenal. Nah, postulat pertama. Jadi postulat itu adalah aksioma yang dianggap nilai kebenarannya udah benar, nggak perlu dibuktikan gitu ya. 1. Ini postulat ke-1. Dari 2 titik dapat dibuat 1 garis lurus. Ya, udah jelas ya. Siapa yang berani menyangkal itu? Nggak ada ya. Ada yang mau menyangkal? Tidak, Pak. Nggak ada, itu udah dianggap benar ya. Saya mungkin kasih ilustrasi gambar di sini. Dari 2 titik pasti dapat dibuat 1 garis lurus, ya kan? Dan tidak ada yang membantah itu, udah oh ya benar-benar, udah benar Pak Euclid. Postulat kedua, segmen garis dapat diperpanjang menjadi garis lurus. Oke, tahu segmen garis? Kalau garis, kalau titik itu kan gini. Ya, secara gambar. Kalau garis, dia lurus. Tidak ada batasnya, terus dia. Gitu ya. Terus sampai ke sana, ini juga terus sampai sana. Itu garis. Kalau segmen garis, itu ada batasnya. Seret. Kalau sinar garis, Pak, ada pangkal, terus, ada pangkal, terus sampai tak hingga ke sana. Tapi kalau ruas garis dia terbatas. Nah, yang kedua ini bilang segmen garis bisa diperpanjang menjadi garis lurus. Artinya segmen garis bisa jadi garis nanti, diperpanjang ke kanan dan ke kiri. Itu ya. Siapa yang menyangkal? Nggak ada. Lingkaran, postulat ketiga, lingkaran dapat dibuat dari 1 titik pusat dan jari-jari yang diberikan. Jadi kalau kita punya titik pusat dan kita punya jari-jari, bisa bikin lingkaran. Misal jari-jarinya 1 cm. Udah, ini lingkaran. Ini anggap lingkarannya bagus ya. Postulat ketiga. Postulat keempat, semua sudut siku-siku besarnya sama. Jadi kalau sampai ada sudut siku-siku di sini, terus di sini juga siku-siku, ini besarnya sama. Ya. Lebih tepatnya yaitu 90 derajat kalau dibikin satuan derajat ya. Nah, postulat yang paling kontroversial itu postulat kelima. Kenapa? Dia paling panjang ya. Jika sebuah garis lurus memotong 2 garis lain secara transversal sehingga membentuk 2 sudut dalam yang sepihak yang besarnya kurang dari 2 sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut jika diteruskan sampai tak hingga akan bertemu pada sisi yang sudutnya kurang dari 2 sudut siku-siku. Oh, panjang banget ya. Secara gambar gimana, Pak? Misal ada 2 garis. Ya, terus dipotong transversal. Sweet. Nah, kalau sampai sudut ini kurang dari 2 kali sudut siku-siku, maksudnya ini tambah ini kurang dari 2 sudut siku-siku, maka kalau ini diperpanjang, kalau ini diperpanjang sampai tak hingga, ini bakal
ketemu di titik sini. Itu bunyinya ya. Ini adalah 5 postulat Euclid yang terkenal. Nah, ilustrasi ada di papan, udah ada papan virtual di sini. Lanjut. Pak, apa hanya itu postulat? Enggak, masih banyak postulat Euclid yang tak tertulis di buku itu. Contohnya ini. Jika diberikan 2 buah lingkaran, di mana kedua jari-jarinya lebih besar dari jarak kedua titik pusatnya, dan selisih jumlah keduanya lebih besar tadi ya, dan selisih kedua jari-jarinya lebih kecil dari jarak kedua titik pusatnya, maka haruslah memiliki 1 titik potong. Jadi kalau kita punya lingkaran 2, terus kalau jumlah jari-jarinya lebih besar dari jarak antar pusatnya, dan selisih jari-jarinya lebih kecil dari jarak kedua titik pusatnya, maka harus berpotongan lingkaran itu, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan ini, yang keren. Tadi Bapak bilang postulat kelima kontroversial. Kenapa? Nih, yang jadi perhatian matematikawan di dunia saat itu, bukan saat itu ya, saat itu Euclid paling berjaya, tapi di era di 2000 tahunan setelahnya, itu postulat kelima. Postulat tersebut, 1, kata matematikawan nggak praktis, kalimatnya panjang. 2, tapi secara intuitif menarik sih, gitu ya. Yang ketiga, orang-orang merasa kayaknya postulat kelima itu bisa diperoleh dari postulat yang lain deh. Jangan-jangan 1, 2, 3, 4 kalau diramu jadi 5, jadi nggak usah jadi postulat tapi jadi teorema, ada yang bilang gitu. Terus banyak matematikawan yang nyoba buktikan. Ayo, yuk coba buktikan. Kalau sampai bisa dibuktikan berarti statusnya bukan postulat, tapi teorema, gitu ya. Banyak yang mencoba membuktikan, sayangnya nggak ada yang bisa. Ya. Malah melahirkan pernyataan lain yang ekuivalen, jadi sama aja sebenarnya. Pernyataan tersebut adalah ini. 1, 2, 3. Pernyataan 1 ditemukan oleh Playfair. Playfair, nama orangnya ya. Bunyinya gini, jika diberikan suatu, salah ketik itu ya. Jika diberikan suatu garis L dan suatu titik P di luar garis, gambarnya gimana Pak? Jika diberikan suatu garis L, thread, ini garis L, terus ada titik di luar garis, ini titik P, maka dapat dibuat tepat 1 garis yang sejajar garis L yang melalui titik P. Kata Pak Playfair, oh dengan ada L dan P, saya bisa bikin 1 garis yang melalui titik P dan sejajar L. Ya. Ini namanya postulat Playfair. Dan postulat Playfair ini ekivalen sama postulat 5 Euclid. Maksudnya apa? Dari postulat 5 Euclid bisa dibuktikan postulat Playfair, begitu juga sebaliknya, menggunakan postulat Playfair bisa membuktikan postulat kelima Euclid. Nah, sekarang yang kedua, garis-garis yang sejajar memiliki jarak yang sama satu sama lain. Postulat Proclus, kalau ada 2 garis sejajar, maka pasti memiliki jarak yang sama satu sama lain ya. Ya, ini jaraknya misal segini, ini jaraknya sama ini ya. Terus, oke, ini postulat Proclus. Ini juga ekuivalen sama pernyataan kelima Euclid. Nah, ada juga mau membuktikan namanya Pak Legendre. Saya baca pakai aksen Indonesia ya. Legendre itu bilang, saya punya postulat bagus. Jumlah semua sudut interior segitiga adalah, dan ini yang dikenal di anak SMA, SMP ya. Berapa jumlah sudut dalam segitiga? 180. 180, atau bahasa dulunya kan belum ada satuan derajat, jadi 2 kali sudut siku-siku, yaitu 180 derajat. Postulat 1, 2, 3 ini sama aja dengan postulat Euclid, cuman dalam bahasa yang berbeda gitu ya.
Jadi waktu zaman itu masih berjaya karena tidak ada yang berhasil membuat apa namanya, membuktikan atau menyangkal, gak ada yang bisa. Barulah muncul era modern. Era modern ini mencoba gimana ya kalau misal postulat keempat itu kelima itu kita buang. Jadi dia matematikawan di zaman itu tidak membuktikan enggak, tapi malah membuang itu. Nah, kalau membuang itu gimana? Ternyata lahirlah geometri-geometri baru, ada geometri eliptik, ada geometri hiperbolik, ada geometri taksikep, dan lain-lain. Banyak ya, ratusan ribuan, mungkin nggak tahu juga saya perkembangannya gimana. Nah, ini beda. Dan saya yakin kalian belum pernah ngelihat geometri ini. Kalian taunya geometri Euclid. Geometri Euclid itu bahasa kerennya adalah, saya tulis di sini, geometri bidang. Ini adalah geometri Euclid ya. Nah, di geometri Euclid banyak sifat-sifat yang kita tahu ya. Segitiga, jumlah sudut interiornya berapa? 80. Ya, 180. Ada yang keren. Di geometri eliptik, jumlah sudut segitiga segitiga itu malah lebih dari 180 derajat. Oke. Bahkan di geometri hiperbolik lebih keren lagi. Dia bilang jumlah sudut dalam segitiga malah seharusnya kurang dari 180. Oke. Belum pernah ketemu kayaknya yang aneh-aneh gini di sekolah ya. Kalau ini sampaikan dulu di sekolah, konslet kalian nanti gitu ya. Jadi yang diajari di sekolah hanya ini aja. Ini alasan kenapa di mata kuliah geometri di prodi pendidikan matematika hanya bahas ini. Ya, tapi kalau kita bisa ini, dan bisa aplikasinya. Yuk sekarang sebutkan nama, bisa nggak? Gimana caranya ngegambar segitiga, tapi jumlah sudutnya lebih dari 180? Yo, forum dibuka. Diapain kira-kira? Nggambar segitiga, tapi jumlah sudutnya lebih dari 180. Waduh. Atau ilustrasi di kehidupan nyata ini. Bisa nggak kita nggambar segitiga? Segitiga ya, artinya ada tiga garis yang membentuknya, 3 ruas garis, di mana biasanya kalau segitiga, kalau dia punya sudut siku-siku, cuma 1 sudut siku-sikunya kan ya? Ini kan. Gimana cara gambar segitiga, sudut siku-sikunya ada 3. Bisa nggak kalian? Yo, silahkan gambar. Kalau bisa gambar di buku boleh, terus tampilkan videonya, kasih tunjuk ke kameranya. Ini Pak gambar segitiga, di mana ketiga sudut interiornya adalah siku-siku semua. Yo, bisa nggak? Saya bisa sih sebenarnya. Cuman saya pengen ada di antara kalian yang bisa. Gimana? Ada yang bisa? Halo? Menyerah? Tidak berkuasa? Kalau menyerah lambaikan tangan. Gimana Pak siku-sikunya ada 3? Loh, nggak tahu gimana loh. Tapi yang jelas ada. Dan geometri modern ini di era sekarang jauh lebih aplikatif daripada geometri bidang, daripada geometri Euclid. Nggak ada yang bisa. Menyerah. Gimana sih? Ayo. Forum diskusi dibuka. Udah menyerah ya. Menyerah Pak, menyerah.
Oke, Menyerah, saya kasih Pak. tahu. Ya, ya. Caranya gini, kalian ambil semangka, ya. Tahu semangka? Tahu, Pak. Tahu. Watermelon, Tahu. watermelon ya. Di sini kalian gambar garis di permukaan semangka itu, serot kan gini pastinya ya. Iya, Oke. Pak. Ya, Pak. Terus dari sini buatlah garis sudut siku-siku ke sana. Serot ini siku-siku bisa kan? Berarti semua yang dalam ya, Pak. Dari sini juga siku-siku. Serot ketemu ke sini juga siku-siku. Ini segitiga loh. Lurus garisnya loh. Ini juga lurus. Ini juga lurus. Ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Sudah. Ketemulah segitiga, jumlah ketiga. Sudut interiornya 3 kali siku-siku. Suku. Ya, harusnya kalian udah sadar dari sini sebenarnya nih. Geometri bidang datar. Berarti kalau geometri eliptik, bidangnya berbentuk elip atau bola ya. Kalau Oh iya ya. Oke. Berarti tempat gambarnya hiperbola, hiperboloida ya. Geometri taksicab beda lagi nanti. Secara ilustrasi gambar seperti ini nih. Geometri di sekolah kalian semuanya gambar di kertas kalian, ya kan ya? Di buku gambar kalian. Tapi geometri yang lain, wah permukaannya berbentuk bola, berbentuk saddle. Tahu saddle ya? Saddle, apa ini namanya ya? Tempat naiknya kuda, tahu ya, kuda ya. Planar ya. Nah, kalau geometri taksicab kayak ini. Jadi kalau geometri biasa mungkin jarak antara dua titik ini ke sini, garis yang menghubungkan ini ke sini adalah yang hijau ini kan ya. Tapi di geometri bukan yang hijau ini, tapi yang biru ini adalah garis yang menghubungkan titik ini ke titik sana. Yang kuning ini juga garis, yang merah ini juga garis. Oke. Karena apa? Ini lahir dari, kalian pernah tahu kota namanya kota Manhattan, bahasa Indonesianya lah. Tahu kota Manhattan? Oke. Kota itu terkenal kota paling rapi di dunia ya. Kenapa? Karena rumahnya, bukan rumahnya, jalannya berbentuk seperti ini semua. Ini jalan raya, ini jalan raya, ini jalan raya, ini jalan raya. Dan ini tertata rapi. Kalau di Indonesia kan enggak, bikin rumah sebebas yang punya tanah ya. Iya. Kalau di sana enggak seperti ini. Jadi kalau orang sana naik taksi itu bayarnya bukan per jarak tempuhnya, tapi per blok. Kalau mau taksi dari sini ke sana melalui berapa blok gitu aja. Gitu ya. Karena geometri Euclid di sana sama sekali nggak bekerja. Ayo, gimana caranya? Misal ada orang ini mau ke sana, nggak mungkin dia nembus rumah orang. Iya kan? Mesti melalui ini. Oke, itu geometri taksicab. Ada juga geometri yang lain. Masih banyak nanti kita pelajari ya. Ini hanya menyadarkan kalian bahwa ada geometri selain geometri Euclid. Oke, sip. Apa aja pendekatan geometri? Nah, ini harus tahu juga kalian. Geometri pendekatannya ada 3, aksiomatik, analitik, sama empiris. Dan kalian harus tahu perbedaannya. Kalau aksiomatik, ini berarti kita berangkatnya dari aksioma-aksioma. Ya. Terus lahirlah dari aksioma itu adalah teorema. Gitu ya. Aksiomanya kayak apa, Pak? Kayak tadi itu. Ya. Terus dikembangkan. Ini pendekatan aksiomatik. Kalau pendekatan analitik, Pak, berarti pendekatannya pakai analisis vektor. Jadi kalau mau membuktikan jarak dari titik ini ke titik sana, titiknya harus dinyatakan dalam bentuk vektor dulu.
terus dicari jaraknya. Di SMA ada kok ya. Nanti ada variabel X, Y, Z kayak gitu loh ya. Ini pendekatan vektor. Jadi semua titik dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut. Ada juga pendekatan empiris. Nah, kalau empiris ini kalian biasanya tahunya di SD. Kenapa? Geometri didekati secara empiris. Empiris ini melakukan percobaan secara langsung, gitu ya. Gimana caranya, Pak? Misal mau mencari volume. Apa hubungan volume bola dengan kerucut? Misal ya. Kalian dikasih media bola, dikasih media kerucut, terus dimasukkan pasir gitu ya dulu ya? Ada yang gitu nggak? Atau air? Nah, itu dimasukkan. Oh, ternyata 3 kali tabung sama kerucut misal. Oh, perbandingannya sekian. Itu pendekatan empiris. Nah, di sini nanti kita mau belajar tentang aksiomatik terlebih dahulu. Habis itu tentang pendekatan analitik. Gitu ya, selama 1 semester ini. Yang empiris, Pak, nggak usah. Karena itu untuk sekolah ya. Empiris itu contoh lagi, kalian bikinlah gambar lingkaran yang bersinggungan, pakai jangka, empiris dia ya, benar-benar melakukan sesuai pengalaman langsung. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah nggak ada pembahasannya. Diskusi yuk. Apa yang dimaksud dengan ini? Sebutkan nama, nomor absen. Aksioma, apa aksioma? Saya Pak, Sela. Iya, Sela, ayo Sel. Aksioma itu sebuah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan. Oke, sip, anggap aja bener gitu ya. Ya, lebih tepatnya kalian buka buku DDM kalian nanti ya. Terus postulat siapa? Tadi Sela udah. Saya Pak. Ya, apa? Dwi, Pak. Dwi siapa ini? Banyak Dwi tadi. Dwi Nur Karima, Pak. Oh, Nur Karima. Oke, sip. Apa? Postulat adalah aksioma yang nilai kebenarannya sudah benar, Pak. Kalau aksioma belum benar. Sudah benar. Apa bedanya aksioma sama postulat terusan? Kalau aksioma itu sudah benar, tapi tapi belum benar. Loh, gimana? Aksioma adalah pernyataan yang sudah diterima kebenarannya ya, nggak usah dulu. Iya. Kalau postulat tadi benar juga, aksioma, postulat juga gitu. Iya. Cuman bedanya apa aksioma sama postulat? Nilai kebenarannya sudah. Kalau postulat itu aksioma yang nilai kebenarannya sudah benar. Kalau aksioma tapi aksioma kan yang nilai kebenarannya masa 2 kali kebenaran? Yo. Postulat bagian dari aksioma. Gimana ya? Yo, gimana? Gitu deh, Pak. Ada yang lain mau nyoba? Saya Pak Dinda, Pak. Adinda ya? Iya. Ya. Coba ya, Pak. Iya, emang nyoba. Postulat. Iya. Salah nggak salah tetap dapat nilai loh ya. Tadi kalau aksioma kan udah dinyatakan benar dan tidak perlu dibuktikan. Tapi kalau postulat itu terdiri dari beberapa aksioma-aksioma itu tadi. Wow, banyak banget. Berarti kalau 6 tadi namanya postulat gitu. Kalau 1 aksioma gitu dah. Enggak, Pak. Jadi kayak postulat itu tadi tuh didukung sama aksioma-aksioma tadi. Didukung. Kurang pas. Siapa lagi yang mau nyoba? Saya, Pak. Oke. Ya. Siapa? Ardian. Postulat itu aksioma yang nilai kebenarannya sudah benar tanpa harus dibuktikan. Kalau aksioma? Harus dibuktikan dulu. Iya tak? Aksioma harus dibuktikan tak? Yo, Ardian.
Sama aksioma sesuatu yang tidak usah dibuktikan karena udah dianggap benar ya. Oke. Gini aja. Ada yang bisa ngasih contoh aksioma? Di DDM dulu sudah. Apa dulu? Saya, di Pak. Ya, ya. Contoh aksioma gimana? Nuri, Pak. Contoh aksioma itu. Garis merupakan himpunan titik yang memuat paling sedikit 2 titik. Betul, Pak. Oh, gitu. Garis merupakan Himpunan titik-titik yang memuat paling sedikit 2 titik. Oke, oke. Itu aksioma ya? Iya. Aksioma. Kalau postulat? Ya tadi, Pak. Gitu. Ya, sama juga sih. Jadi sebenarnya aksioma sama postulat itu sama-sama tidak dibuktikan karena udah dianggap benar. Cuman bedanya, kalau pernyataan matematikanya berbau geometri, itu namanya postulat. Kalau pernyataan matematikanya di luar geometri, itu namanya aksioma. Contoh aksioma, sebarang bilangan kalau ditambah dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Itu aksioma. A ditambah 0 sama dengan A. Itu aksioma. Bukan postulat, karena tidak ada geometris sama sekali di situ. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Definisi. Saya, Pak. Ya, siapa? Alfiatul Mufidah. Oke, Aldi. Terus. Definisi adalah ungkapan yang dapat digunakan untuk membatasi suatu konsep. Oh, sip. Sempurna ya. Definisi adalah pernyataan yang membatasi suatu konsep. Ada konsep, terus dibuat definisinya, maka kita akan tahu itu termasuk di definisi ini atau iya atau enggak, gitu ya. Contoh, pizza adalah makanan yang berbentuk bulat dan terbuat dari bla 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 bla, gitu ya. Terus saya punya bolpen, thread. Apakah ini pizza? Kita masukkan ke pernyataan tadi, bukan makanan kok, dicoret, gitu ya. Karena tidak sesuai definisi. Teorema. Siapa? Ampun, Pak. Loyoan ya. Oke, siapa tadi yang awal? Pak. Iya wes, sekarang 1, 2, 3. Siapa? Sebut nama langsung. Tadi duluan Anggun. Anggun ada? Iya, Pak. Ya, duluan Anggun. Yo. Sebentar, Pak. Teorema adalah suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian dan pernyataannya dapat ditunjukkan nilai kebenarannya dan bernilai benar. Oke, sip. Apa bedanya sama lema? Lema itu teorema sederhana. Siapa ini? Agreed, Pak. Siapa? Agreed, Pak. Oke, agreed. Ya wes, bener. Lema itu bisa dikenal little teorema. Teorema kecil yang dipakai untuk membuktikan teorema besar, gitu ya. Kalau proposisi itu sama aja. Kalau corollary atau teorema akibat, apa? Sebuah proposisi yang mana secara langsung diperoleh dari suatu teorema yang sudah dibuktikan, Pak. Oke, sip. Udah mutlak bener ya. Wah, bagus DDM-nya berarti. Nah, soal nomor 2. Berikan contoh teorema dalam geometri dan buktikan teorema tersebut. 2 sama 3 ini PR ya nanti ya. Oh, 2, 3, 4 ya, PR ya. Berikan contoh teorema dalam geometri dan buktikan teorema. Oh, nggak usah. 2 itu nggak usah. Langsung 3 dan 4. Buktikan ekivalensi antara postulat 5 Euclid dengan postulat Playfair. Kan tadi ada postulat yang katanya ekivalen, itu buktikan. Itu PR nomor, salah bolpen saya. Nomor 3 dan 4 ini PR ya. PR. Tulisannya PR ya.
Pak, teorema dalam geometri contohnya gimana? Kok nggak jadi PR? Biar saya jelaskan aja. Teorema ya, salah satu contoh teorema dalam geometri itu gini. Kalau ada dua garis yang berpotongan, garis berpotongan, maka perpotongannya tepat di satu titik. Tepat satu titik potong. Nah, ini teorema. Artinya kita harus membuktikan. Gitu ya. Hilang deh. Nah, kita harus membuktikan. Gimana cara membuktikannya? Dua garis berpotongan di tepat dua garis yang berpotongan di tepat satu titik potong. Gimana ini tadi? Kalau ada dua garis berpotongan, maka titik potongnya hanya ada satu. Gimana cara membuktikannya? Nah, larikan ke aksioma atau postulat, gitu ya. Dulu Pak Budi pernah mengajarkan pembuktian tidak langsung atau kontradiksi. Sudah belum? Sudah. Nah, ini contoh pembuktian tidak langsung ya. Sama kaki. Halo. Bapak live gak sih? Iya, live. Halo. 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 Halo, Enggak, Re. Live. Bapak mau aku anak dua nggak sih? Halo, halo. Nah, halo Pak. Ya, Halo, saya Pak. hilang, Halo, saya Pak. hilang sejenak. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Iya, itu kenapa ya? Nggak tahu juga saya. Koneksi mungkin, Pak. Mungkin ya, saya ada di kampus. Berarti apa ini? Kampusnya jelek gitu. Lanjut ya, lanjut ke sini. Halo, masih terkoneksi dengan bagus? Iya, Masih, Andai, Masih, Pak. berarti lanjut ya. Kita buktikan. Andai, berarti kalau pakai kontradiksi, kita harus mengkanter pernyataan konklusinya. Di sini tepat satu titik potong. Berarti kita kanter. Kalau mengkanter berarti andai bukan Tidak, tepat satu titik Iya. potong. Itu artinya kalau tidak satu titik potong berarti gimana? Bisa. Lebih dari satu titik. Oke, lebih dari satu titik. Boleh nol nggak? enggak. Kan Nggak boleh karena dia berpotongan pasti punya titik potong gitu ya. Andai lebih dari satu titik. Anggaplah di sini andai ada dua titik potong. Gitu ya. Titik potong A dan titik potong B. Di mana A ini dilalui oleh garis L, B ini dilalui oleh garis K. Karena dia titik potong, berarti B juga dilalui oleh garis L. AB juga dilalui oleh garis K. Ya. Oke. Berarti AB dilalui garis L,
Dan AB juga dilalui garis K. Garis L dan K jelas berbeda loh ya. Karena dua garis tadi, dua garis berpotongan. Berdasarkan postulat ke-1 Euklide yang tadi postulat 1 bilang apa ya? Masih ingat nggak? Dari 2 titik dapat 1 garis lurus. Oke, dari 2 titik bisa dibuat tepat hanya 1 garis lurus. Oh, berarti A dan B bisa dilalui 1 garis lurus, yaitu L. Tapi A dan B bisa dilalui garis lurus juga, yaitu K. Berarti L dan K 1 garis dong ya? Iya. Kontradiksi dengan 2 garis yang berbeda. Kontradiksi. Sudah, kalau ketemu kontradiksi berarti terbukti. Gitu ya. Lanjut. Nah, apa aja kegunaan geometri dalam kehidupan sehari-hari? Banyak ya. Contoh, jika kita memiliki kawat untuk pagar, ini maksudnya. Bisa dipakai untuk mengukur lebar sungai. Bisa dipakai untuk menggunakan pengetahuan, menghitung jarak kapal. Itu bisa pakai geometri. Maksudnya gimana, Pak? Saya coba jelaskan dari yang paling bawah dulu ya. Misalnya ada orang di sini nih, di tepi. Terus ada kapal di sini. Ya. Kita bisa menghitung jarak kapal ke kita. Tanpa harus kalian bawa meteran, terus berenang ke sana. Oh, sekian meter. Nggak harus ya. Kita pakai geometri. Oke, gimana caranya yuk? Yuk, tebak-tebakan. Gimana caranya? Rumus Pitagoras, Pak. Woi, rumus Pitagoras. Apa yang dipitagoraskan? Yo, apa yang dipitagoraskan? Ini ya. Gini ta. Kita bisa ngitung ini, Pak. Asal ini tahu, ini tahu. Ya, ini tahu kita lari gitu ya ke sini ya. Ini ke sana. Berenang kita, Pak, bawa meteran gitu ya. Bukan. Sama aja, malah lebih jauh berenangnya. Mending berenang sini bawa meteran. Yo. Gimana caranya? Ini kalian posisi di sini. Pengen ngitung jarak kapal yang ada di sono. Jarak kapal ke sini. Oke. Ini dipakai zaman kuno dulu loh, bukan zaman sekarang ya. Zaman sekarang mungkin canggih. Pakai Google bisa paling. Iya. Oke, Google berapa jarak kapal itu, di foto, cekrek ketemu. Ini zaman dulu, itu biasanya dipakai ketika misal ada kapal datang, terus orang ini berteriak ke teman-temannya, "Woi, pedagang datang, sekarang ada di jarak sekian meter." Oh, canggih orang dulu ya. Kok bisa ya? Pakai teleskop paling Pak, mungkin. Teleskop. Kalaupun pakai teleskop itu apa? Teleskop berskala gitu dah. Kan bisa dihitung dari skalanya. Ada ya teleskop berskala. Dilihat serot. Skalanya 100 meter, dilihat, ketemu. Nggak ada ya. Ada yang tahu nggak? Ini tuh, orang. Ilmunya tuh, Pak. Apa? Pakai lihat di langit tuh biasanya, Pak. Lihat di langit. Iya, ada ankernya biasanya, Pak. Kalau masalah di laut itu. Ada apanya? Nggak dengar saya. Ada tanda-tandanya. Oh, tanda-tanda. Jadi di atas langit, misal ada bintang. Iya, pakai bintang. Oh, ada 3 bintang, berarti jaraknya 300 meter gitu dah. Pakai itu, Pak. Itu gitu, Pak.
Oke, itu ilmu astronomi mungkin ada. Ilmu astronomi pun itu dikembangkan oleh geometri. Tapi yang kita obrolkan sekarang geometri yang paling sederhana untuk ngitung contoh ini. Ayo. Dari suara kapalnya mungkin, Pak. Waduh, canggih ya Google kalau berarti. Suar. Pemantulannya. 400 meter, nggak mungkin lah ya. Yuk, kita geometri loh ini. Gampang ini. Mungkin perbandingan, Pak. Oke, sip. Udah ketemu perbandingan. Apa yang dibandingkan? Itu udah bener ya clue-nya. Ukuran kapalnya. Tinggi Ukuran kapal kapal. asli sama yang dilihat. Tinggi kapal asli sama yang dilihat. Gimana itu ya? Tinggi kapal asli. Misal kapal aslinya tingginya 200. Terus yang dilihat cuma 2 cm. Waduh, gimana itu ngitungnya? Sudah menyerah? Oh, sebentar, kayaknya koneksi saya jelek lagi nih. Halo, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oh, masih ya. Masih, Pak. Oke, kasus tadi gimana caranya? Ayo, harus tahu lah ya. Ya, Pak. Kalau di fisika dulu, Pak. Iya, gimana ya di fisika dulu? Jadi perbandingan orang yang lihat terus sama matanya waktu lihat ketinggian kapal nanti bisa nemu itu jaraknya dari orang ke kapal itu. Bentar. Kok penasaran saya? Ada mata soalnya di situ ya. Bentar. Saya mau share lagi. Hilang. Lah. Oke, gimana tadi? Gimana? Yang orang itu, Pak. Ya, orang lihat apa ketinggiannya itu dari dia terus sama derajat matanya dia lihat ke situ, Pak, ke kapalnya, Pak. Mungkin bisa ya pakai rumus tertentu ketinggian. Kalau misal objek yang kita lihat ini nggak tahu tingginya kapal aslinya berapa, ini kapal asing ya. Kapal asing kita nggak pernah tahu itu gimana. Sudah ya, kita kasih ilustrasi aja lah ya. Caranya gini. Pak. Kita kan berdiri di sini. Terus kita kasih patokan kayu di sini. Terus kita mundur. Tuk 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 ke sini. Gitu ya. Dengan cara serupa kita juga jalan ke samping, tuk 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 tuk, kita kasih patokan di sini. Terus kita lihat ini. Ini juga tuk 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 tuk, kasih patokan di sini. Ketemu segitiga ya. Ya. Jarak ini kita tahu, jarak ini kita tahu, jarak ini kita tahu, jarak ini kita tahu.
Udah ketemu jarak ini, iya kan? Pakai perbandingan ya, segitiga kecil dibanding segitiga besar. Ini X, ini kita misal A, ini misal B, ini misal C. A, B, C kita bisa hitung karena ada di daerah kita, bro. Yang nggak bisa kita ukur yang ke sono, ya kan? Nah, dari sini kita bisa pakai perbandingan apa? Perbandingan segitiga ini. X per panjang ini per panjang segitiga besar, ya. X plus A sama dengan panjang ini per, oke, C per B. Ini angka, ini angka, ini angka, bisa deh kita cari X. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, sip. Contoh yang lain ada banyak. Cuman saya mau tahu yang ini nih. Jika ini penasaran tadi apa? Kita memilih kawat untuk pagar. Oh, paham. Misal kita punya kawat. Ya. Sudah? Nah, kawatnya ini panjang tapi ya. Misal 100 meter. Nah, ada orang matematika kayak kita, ada orang teknik, matematika, teknik, ada orang sosial. Perintah pemilik kawat ini adalah, saya mau bikin pagar untuk kandang. Kandangnya ayam atau sapi atau apalah ya. Tapi dari pagar ini, dari kawat sepanjang 200 meter ini. Kira-kira gimana bentuk kandangnya agar mencapai luas kandang paling maksimal. Oke. Wah, orang teknik langsung bikin lah dia ya. Serut. Ya. Orang sosial langsung dia tanya ke teman-temannya, gimana cara bikin gitu ya. Nah, paling lambat biasanya orang matematika, ya kan ya. Mikir dulu, ya kan. Tidak langsung bikin, mikir. Wah, ini saya bikinnya, bangunnya berbentuk kotak, apa lingkaran, apa segitiga ya. Agar luas kandangnya paling besar. Oke. Pertanyaannya, kira-kira kalau ada kawat ini, dibentuk apa ya agar luasnya lebih luas kandangnya? Apakah lingkaran, apa segitiga, apa persegi, apa segi 5, segi 6, segi 7, sembarang. Oke, siapa yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Misal panjang kawatnya 1 kilo, 1 kilometer. Oh, lumayan panjang ya. Kalau 1 kilo ini dibikin lingkaran, ini kelilingnya ya, sebagai kelilingnya adalah 1 kilo. Luasnya bisa kita cari ya. Atau kita bikin persegi ya. Luasnya langsung bisa kita cari. Kira-kira luasnya besaran mana? Dibuat persegi, apakah dibuat lingkaran? Lingkaran, Pak. Dari mana? Karena lingkaran itu segi banyak, jadi paling besar. Oh, dari seginya soalnya. Dari segi. Paling enak, karena ini yang ditanya luas, berarti kita pakai rumus luas. Gitu ya. Luas persegi dengan luas, siapa ini? Lingkaran, luasan mana? Kelilingnya sama 1 kilo. Persegi rumusnya apa?
B kali panjang kali lebar. Kali sisi. S. Ya. S-nya berapa? Oh, Sisinya berapa? Itu, kalau ini berarti sisinya berapa? 50. 200 seperempat lah ya, seperempat. Oke, jadi ini seperempat dikali seperempat. Jawabannya adalah 16. Terus kalau lingkaran, luas lingkaran apa? PR kuadrat. Kuadrat. Oke. Nah, sekitar 22/7. R-nya berapa? Iya, luar biasa. Ini dari keliling ya? Iya, dari keliling. Dari keliling. Keliling rumusnya apa? Keliling rumusnya. 2 PR. Oke, 1, 2 PR. Berarti R-nya adalah? Setengah pi. R-nya adalah 1/2 pi. Gitu ya? Di kuadrat. Sorry, ini pi bro. Biar enak. Ketemunya ini adalah 1/4 pi kuadrat sapi, berarti dicoret ya? Iya. Gitu ya? Nah, pertanyaannya, luasan mana ya? Ini apa ini? Lingkaran. Lingkaran ya. Kenapa Pak? Karena kalau ini kan 1/4 kali 1/4. Kalau ini 1/4 kali 1/pi. Pi itu pendekatannya adalah 3,14. Oke. Ini lebih kecil pembaginya, jadi luasan ini. Gitu ya? Oke, itu gunanya geometri ya. Nah, kalau saya pertanyaannya dirubah. Ini ada kawat 1 km, luasnya kalau dibikin persegi, apa namanya ini? Lingkaran, kan ini ya. Udah Pak, ini yang paling banyak. Paling luas bentuknya ini. Nah, saya bisa, ini saya bagi 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Kita ambil hanya yang ini kan kecil toh. Gimana caranya membuat pagar hanya dengan kawat sekecil ini, tapi hasilnya lebih luas daripada kawat yang panjang ini dibuat lingkaran. Ini kan kawat dibuat lingkaran. Ketemu tadi 1/4 pi ya luasnya. Saya bisa pakai kawat yang lebih kecil, tapi luasnya melebihi luas ini. Gimana caranya ya? Ada yang bisa jawab? Kok bisa Pak? Kawatnya lebih pendek, masa hasil luasnya lebih besar? Nggak mungkin kayaknya ya. Mungkin nggak? Enggak. Yakin? Saya kasih clue, saya bisa gitu ya. Saya bisa membuat kandang yang jauh lebih besar dari itu hanya dengan sependek kawat itu. Misal kawat saya hanya 10 meter lah. Kawat kalian 1 kilometer. Wow. Kawat saya 10 meter. Tapi saya jamin kandang saya akan lebih besar dari kandang kalian. Gimana caranya? Yuk. Menyerah? Menyerah ya? Iya, Pak. Menyerah, Pak. Oke, caranya dari 10 meter itu saya akan buat berbentuk lingkaran. Sudah? Habis itu saya akan duduk di dalamnya dan menyatakan bahwa saya ada di luar kandang. Gitu ya. Jadi berarti kandang saya yang di luar toh?
luas. Yang di luar. Iya, iya, Pak. Iya, iya. Iya, Iya, Pak. Ya, Pak. Balik. Iya, iya, benar. Aja ya. Oke, sudah selesai pertemuan kita. Ada 2 PR tadi ya. Ini soal untuk review cepat-cepatan. Jelaskan perbedaan definisi postulat dan teorema. Udah jelas tadi ya? Tentukan asal kata bahasa dari kata geometri. Saya, Pak. Langsung jawab aja, ini nggak ada nilai ini. Ini hanya Geo, Geo dan Oke. Sebutkan perbedaan geometri kuno sekitar ribuan tahun Masehi dengan geometri yang dikenalkan Euclid. Kuno itu yang kita gitu, Pak. Euclid. Ya, ini kuno itu jauh sebelum Euclid ya. Geometri kuno sekitar ribuan tahun sebelum Masehi dengan geometri yang diperkenalkan Euclid 300 tahun sebelum Masehi. Udah. Dapat di buku, Pak. Oke, sip. Zamannya Euclid udah dibukukan. Kalau yang dulu belum ada bukunya. Kalau yang dulu hanya aluran belak-belakan di mana-mana. Kalau Euclid udah bersifat aksiomatik gitu aja ya. Sebutkan 5 postulat Euclid. 1. Dari 2 titik dapat dibuat 1 garis lurus. Oke, sip. 2. Segmen garis garis dapat diperpanjang menjadi garis lurus. Sip. 3. lingkaran dapat Dapat dibuat satu titik Dari besar dengan garis garis Ya, oke, sip. 4. semua semua sisi besarnya sama satu sama lain. Oke, sudut siku-siku sama satu sama lain. 5. jika Pada sebuah diem garis ya kan? Yang lain sehingga yang sebelumnya yang biasanya kurang dari 2 sudut siku-siku. Maka kedua garis kita diteruskan sampai enggak akan bertemu. Oke, berarti kan udah lumayan ya, bisa semua. Pokok perhatian geometri Euclid adalah kelima. Jelaskan kenapa. Ada tadi ya, berikan 3 versi yang lain. Udah tadi, Playfair, Proclus, Legendre. Ini nanti akan saya kasih di Google Classroom ya. Jelaskan perbedaan geometri absolut. Nah, ini artinya kalian buka sendiri ya. Cari sumber sendiri, geometri absolut, geometri afin, geometri urut, geometri hiperbolik secara singkat. Dikumpulkan Pak? Enggak. Yang dikumpulkan hanya 2 soal yang tadi ya. Geometri apa yang asal mula munculnya diawali oleh masalah yang dialami oleh Leonardo da Vinci? Oh, sebutkan 3 karakteristik dari geometri ini. Itu bisa kalian cari sendiri di Google ada. Sebutkan 1 teorema yang ada pada geometri double eliptik. Oh, beda lagi ya. Eliptik, double eliptik yang tidak berlaku di geometri Euclid. Sebutkan 3 pendekatan geometri dalam belajar. Yuk, apa ini? Pendekatan aksiomatik, analitik, empirik. Oke, sip. Kalau aksiomatik apa? Yang gimana? dari aksioma muncul teorema. Oke. Semua pernyataannya dinyatakan dalam bentuk teorema dan aksioma. Kalau eliptik? Eliptik. Analisis vektor. Eliptik. Pakai pendekatan vektor gitu ya. Kalau empirik? Lakukan cobaan secara langsung. Cobaan. Oke, sip. Sip. Beri contoh perjalanan geometri beserta solusinya. Tadi sudah, gitu ya. Oke, sampai di sini perkuliahan kita. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, nanti 2 soal dikumpulkan lewat mana? Lewat Google Classroom. Nanti saya bikinkan folder, bukan folder ya. Tempat untuk mengumpulkan tugas ya. Kalian foto, nanti upload di situ. Oke. Ada pertanyaan? Ya, Anu Pak, untuk file presentasinya bisa kirim ke grup Pak. Ya, nanti saya kirim ke grup. Oke, makasih Pak. Oke.